Dan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin atau baru nih masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50 berhentiin. Atau lagi saudara menteri jadi bandar judi. Nah kemarin diberhentiin tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah, dikit lagi yang lain kena semua, amin. Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jadi ulama habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius gak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, mau lawan koruptor, terus presiden kita diancam, ulama habaib akan turun semua saudara. Ulama siap berada di barisan terdepan dengan para santri untuk melawan yaitu penjahat-penjahat negara. Sebagaimana dulu ulama dan para santri berada di barisan terdepan melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Saat itu tentara belum lahir saudara. Belum ada tentara lahir tahun 45 saudara. Memang siapa dulu yang melawan para penjajah saudara? Yang melawan para penjajah dulu adalah ulama dan para santri saudara, betul. Tapi kalau presiden gak serius ya ulama gak mau turun dulu. Gak bisa, ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Kalau saatnya sudah tiba memang negeri ini ada mau menghancurkan, habaib ulama dan santri harus turun. Akan kita turun walaupun harus mati bersimbah darah. Kita akan bela negara ini untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Taat kepada umara, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, apakah itu presiden, menteri, jenderal saudara, apakah itu gubernur, bupati, camat saudara, wali kota, lurah, siapapun pemimpin kita yang ngurusin dunia kita saudara, selama ada syarat tidak? Ada. Kalau umaroknya benar kita taati, enggak benar kita tolak saudara. Kira-kira benar kita taati, enggak benar kita tolak saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, bukan zaman sekarang kalau kita menolak putusan umarok tadi bilang ekstrim tuh radikal, teroris, pala lu bomenyan. Nah, ada gak yang begitu? Ayo jawab, ada gak yang begitu? Ada tidak? Apalagi sekarang, kemarin nih lagi rame nih tanggal 25 sampai 28 Agustus, bakar sana bakar sini, ada rumah menteri yang dijarah saudara, ada kantor-kantor pos-pos yang dibakar saudara. Iya, umat nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya tapi bagaimana pejabat yang nyari gara-gara? Betul. Saya nggak ngebela masyarakat yang main bakar, enggak. Tapi kalau yang dibakar nantangin bagaimana? Rasain. Paham nggak? Paham. Bu, suaranya lemes banget. Ngantuk bu. Ibu-ibu teriak, cabai mahal. Kata pejabat apa? Tanam sendiri. Ya, maksudnya ibu-ibu teriak cabai mahal, minta bantuan pemerintah turunin harga cabai. Betul. Disuruh nanem. Ya kalau disuruh nanem nggak usah ngomong sama pejabat. Betul. Bapak-bapak teriak saudara, listrik mahal. Apa kata pejabat? Ya lu jangan masang listrik. Disuruh kembali ke zaman lilin sama semprong berita. Bukan begitu cara jawab pejabat. Betul. Kalau ada bapak-bapak ngeluh begitu, pejabat berpikir mencari jalan bagaimana ke depan listrik murah biar semua masyarakat bisa memasang listrik. Betul. Tukang ojek teriak protes saudara, bensin mahal saudara. Ya mereka kan mau cari duit, mau cari penumpang. Kalau bensinnya mahal bagaimana?
ditambah lagi bayar aplikatornya mahal juga. Betul, betul. Dijawab oleh pejabat, saudara, jangan pakai bensin. Nah kalau nggak pakai bensin mau pakai air kencing. Kadang-kadang pejabat suka ngawur ngomongnya, saudara. Ngawur tidak? Mestinya kalau tukang ojek demo mengatakan ini bensin mahal, maksudnya minta dimurahin. Kalau nggak dimurahin kasih subsidi. Kalau subsidinya masih kurang tambahin. Betul, betul. Makanya saya bingung pejabat sekarang jawabnya enak banget tuh, cocongorannya ngomong. Di sini paham cocongoran nggak? Tahu Cilebut bahasa Betawi apa bahasa Sunda? Paro-paro dah. Bukan, kalau kita yang Bojong Gede kan masih bahasa Betawi. Cilebut kemari campur dah. Ada Betawi juga, ada Sunda juga, betul. Udah pokoknya yang penting semuanya paham. Terang terang. Sadayana terang. Alhamdulillah abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngartosnya sekia. Masya Allah. Tapi kalau saya punya mantu nih jago-jago bahasa Sundanya. Nah, karena lahir di tanah Sunda, besar di tanah Sunda, sekolah di tanah Sunda. Jadi kalau mau ngomong bahasa Sunda ke sono. Nah, lu ngomongin gue punya penerjemah. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau ada pejabat-pejabat begitu kacau tidak? Kacau, saudara. Masyarakat turun rame-rame, saudara. Mereka minta keadilan, mereka minta kezaliman itu dihentikan, mereka minta, saudara, supaya harga listrik diturunkan, harga bensin diturunkan, bahkan mereka juga minta korupsi dibasmi. Betul, betul. Dijawab sama pejabat. Rakyatnya mau protes-protes, nggak ada jasanya buat negara. Sono pergi ke luar negeri. Kok jawabnya begitu? Ngaco tidak? Kacau tidak? Yang nggak boleh begitu jawabnya. Pakai bilang rakyat nggak ada jasa. Tunggu dulu. Ayo kita lihat kalau mau bicara soal jasa, saudara. Saya mau tanya, jujur nih semua yang ada di sini nih semua, kita beli baju kena pajak gak? Beli baju kena pajak gak? Pakai kuota kena pajak gak? Saudara, saya mau tanya nih sekali lagi nih semua, Bu, beli jilbab kena pajak gak? Bu, kalau belanja tuh di market kena pajak gak? Apa yang kita nggak kena pajak? Cuman buang angin, belum ada pajaknya. Semua kena pajak. Beli sorban ada pajaknya, saudara. Beli pulpen ada pajaknya, semua kena pajak. Saudara, kita bayar listrik ada pajaknya, kita bayar air ada pajaknya, saudara. Siapa bilang? Bahkan yang kerja-kerja, saudara, apakah itu di negeri ataupun swasta, gajinya kena pajak, saudara. Bayi baru lahir di rumah sakit udah kena pajak. Nah itu kita punya negeri, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, berarti rakyat bayar pajak tidak? Jawab yang kompak, bayar tidak? Itu pajak buat negara, betul? Betul. Kalau begitu, saudara, rakyat berjasa tidak kepada negara? Jawab yang kompak, berjasa tidak kepada negara? Enak itu pejabat ngomong, rakyat nggak ada jasanya pada negara, nggak usah protes-protes. Gue pengen kayak protes. Jangan-jangan yang ngomong begitu nggak bayar pajak, betul? Betul. Nah maka itu kalau dijawabnya model-model begitu, rakyat marah. Wajar tidak? Wajar tidak? Ada lagi rakyat protes, saudara, anggota DPR santai pakai ngeledek, joget-joget. Udah gitu pakai bikin rekaman lagi, pakai horek. Pantas aja lu pada budak. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya kita lihat kemarin kejadian di Jakarta, anggota-anggota DPR yang baik, yang lembut, yang santun, yang dekat dengan rakyat, nggak ada rumahnya didatengin, saudara. Betul? Betul? Tapi yang ngeledek rakyat, yang ngatain rakyat tolol, saudara, yang korupsi habis-habisan, mereka satu persatu didatangi oleh rakyat. Betul? Betul? Saya nggak dukung rakyat datang ngejarah, nggak ngejarah, haram. Tapi lu nantang sih. Betul? Betul? Buktinya anggota DPR yang baik diserbu gak? Enggak. Anggota DPR yang baik buktinya aman tidak?
Aman. Anggota dewan, pejabat yang gak korupsi, aman gak? Nah, jadi sekali lagi saudara, mengatasi masalah itu, saudara jangan asal goblek, jangan seenaknya ngomong, saudara. Makanya hari ini saya lagi bahagia. Salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak dulu. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat tega bener, betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara, baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada di sekitar dia, kita udah sampein ini nama-nama yang bahaya, ente jangan pakai. Kalau ente pakai rusak di negeri. Saya sebutin ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Gue bingung dah. Udah nasehatin baik-baik, gue pikir didengar serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin atau semuanya pada jadi. Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalannya? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, jangan diangkat dong. Sekarang sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin. Baru ato nih, masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue tangkep lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM